Baik, tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maharani Dwi Malik dari Teknik Lingkungan angkatan 2020. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai lembar data keselamatan bahan. Jadi untuk lembar data keselamatan bahan mm, yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang metanol. Nah, metanol sendiri adalah senyawa berbentuk cairan bening dengan bau menyengat layaknya alkohol. Metanol digunakan sebagai pelarut. Kemudian ini identifikasi bahannya. Jadi ini ada klasifikasi dari bahan kimia berbahaya atau campuran. Nah, untuk cairan mudah menyala itu kategori 2 yaitu cairan dan umum amat mudah menyala. Toksisitas akut, toksisitas ini bisa dibaca langsung ya. Kemudian ada elemen labelnya. Jadi metanol sendiri itu bersifat mudah menyala atau flammable. Nah, karakteristik bahan tersebut yaitu dapat menjadi panas atau meningkatkan suhu dan terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambien, mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dengan jumlah yang berbahaya jika tercampur atau kontak dengan air atau udara lembab. Jangan memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik-titik lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Jalan yang memiliki titik nyala 0 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Kemudian cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala flash point tidak lebih dari 60 derajat Celcius apabila terjadi kontak dengan api. Kemudian um, bahan bersifat beracun atau toksik. Untuk karakteristik bahannya itu dia akan melakukan uji LD50. Kemudian metanol sendiri bersifat karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Nah, untuk karakteristik bahannya sendiri ada di sini. Lanjut ke pernyataan kehati-hatian pencegahan. Ini dari sini. Lanjut ada pernyataan peringatan tindakan. Jadi itu ada beberapa tindakan yang jika terpapar, jika terkena kulit atau rambut, jika terhirup, jika tertelan, jika terjadi kebakaran. Kemudian ada pernyataan kehati-hatian penyimpanan. Nah, jadi ada dua nih, simpan dalam tempat terkunci. Brand yang kedua, simpan di tempat yang mempunyai ventilasi udara yang baik dan sejuk. Kemudian ada pernyataan pembuangan. Buang isi atau wadah ke pengelolaan pembuangan limbah yang disetujui. Kemudian ada bahaya lain, bahaya yang tidak diklasifikasikan. Lanjut, untuk komposisi atau informasi kandungan bahan, itu ada identifikasi bahan kimia. Nih, tidak ada informasi yang tersedia. Kemudian ada bahan tunggal yang tercampur, itu metanol sendiri merupakan bahan tunggal. Nah, jadi ini tabelnya, nama kimianya metanol, nomor CAS-nya 67561, beratnya kurang dari 99. Terus ada tindakan pertolongan pertama. Untuk tindakan pertolongan pertama untuk saran umum, hubungi tenaga medis, segera tindakan dan isolasi pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Lalu jika terhirup atau inhalasi, ini untuk kontak kulit, cuci kulit dengan sabun air, kontak mata, pada kasus kontak dengan bahan bilas mata segera dengan air yang mengalir untuk sekurang-kurangnya 20 menit. Bila tertelan, jangan dimuntahkan, bilas mulut dan minum banyak air. Jika gejala berkelanjutan, hubungi tenaga medis. Gejala dan efek yang paling penting, kedua-duanya akut dan jangan terlambat. Indikasi di mana perawatan medis diperlukan, perlindungan diri dari ahli pertolongan pertama. Kemudian ini ada informasi umumnya, yaitu gejala keracunan mungkin baru akan muncul setelah beberapa jam. Oleh karena itu, observasi medis diperlukan setelah terjadi kecelakaan. Kemudian ada langkah-langkah pemadam api karena metanol sendiri bersifat mudah menyala atau flammable. Jadi ada beberapa langkah dalam um, jika metanol tersendiri akan menyala. Jadi ada media pemadam yang sesuai. Media pemadam yang sesuai itu bahan kimia kering, CO2, semprot, air atau busa tahan alkohol, kabut atau busa tahan alkohol, pindah ke wadah dari area kebakaran jika ada dapat melakukan tanpa risiko. Kemudian ada media pemadam yang tidak sesuai.
Em, Nah, ini di sini ada peringatan yaitu semua bahan-bahan ini mempunyai titik nyala yang rendah. Penggunaan semburan air untuk pemadaman api mungkin tidak efisien. Kemudian ada media pemadaman khusus yaitu dengan mendinginkan drum dengan semprotan air. Lalu ada prosedur pemadaman khusus. Em, jika jika api sulit untuk dipadamkan, em, lindungi lingkungan dan biarkan api terbakar dengan sendirinya sampai habis. Terus ada bahaya khusus yang timbul dari bahan kimia. Apabila dipanaskan, uap akan membentuk campuran mudah terbakar dengan udara. Hal tersebut dapat terjadi di dalam atau di luar ruangan apabila dipanaskan atau bahan terkontaminasi oleh air. Peralatan pelindung dan peringatan untuk petugas memadam kebakaran dan pakai peralatan pernapasan sendiri dan baju pelindung. Lanjut, ada langkah perlindungan diri. Oh ya, ini adalah tindakan atas kebocoran atau pelepasan yang tidak sengaja, yaitu ada tiga, tiga langkah, yaitu langkah perlindungan diri, langkah perlindungan lingkungan, metode dan bahan untuk isolasi dan pembersihan. Untuk langkah perlindungan diri sendiri, yaitu hilangkan semua sumber panas terhadap semua peralatan yang digunakan sewaktu mengendalikan produk tersebut. Jika sentuh atau berjalan melalui bahan tertumpah hentikan kebocoran. Kedua, untuk langkah perlindungan lingkungan yaitu cegah masuk ke dalam saluran air, selokan, selokan bawah, tanah, atau sumber air lainnya. Kemudian ada metode atau bahan untuk isolasi dan pembersihan. Itu ada dua, yaitu metode pembendungan, yaitu setup atau tutup dengan tanah kering, pasir, atau bahan tidak mudah terbakar dan pindahkan ke dalam wadah. Kemudian ada kaidah pembersihan, gunakan alat yang tidak membersihkan bersih untuk mengumpulkan bahan yang diserap kemudian bentuk bahan kain. Ada penanganan penyimpanan. Ini ada beberapa hal, yaitu langkah-langkah penjagaan untuk pengendalian yang aman, saran untuk penanganan yang aman, seperti yang ada tertulis. Kemudian ada syarat-syarat untuk penyimpanan yang aman. Itu ada kondisi penyimpanan seperti yang tertulis. Kemudian ada pengendalian paparan atau perlindungan diri. Jadi ini ada pedoman paparannya dengan nama kimia metanol. Ini ada kodenya. Ada ini. Ada nama kimia ini ada ACGI. Nah, kemudian ada peralatan pelindungan diri APD. Jadi ini simbol dari APD sendiri ya. Ini ada perlindungan tangan. Itu sarung tangan dibuat dari bahan plastik atau karet. Kemudian ada perlindungan mata atau muka, kacamata keamanan yang juga dapat melindungi muka, terus perlindungan kulit dan bahan. Sifat-sifat fisik dan kimia. Jadi metanol sendiri bentuknya berupa cairan dengan warna jernih, baunya bau yang tidak berkarakter, dan titik titik leburnya itu negatif 90 derajat Celcius. Kemudian untuk titik didihnya itu 65 derajat Celcius, titik nyalanya 11 derajat Celcius. Kemudian kemudahan bakaran tidak ada data yang tersedia, tekanan uap, kerapatan uap, pada jenisnya 0,79, suhunya otomatis itu 464 derajat Celcius. Stabilitas reaktivitas. Jadi ini ya yang sudah ada tertampil yaitu tidak ada reaktivitas. Stabilitasnya itu di bawah kondisi normal, kemungkinan bahaya dari reaksi tidak ada, kondisi yang harus dihindari panas, nyala dan percikan api dikarenakan metanol sendiri merupakan bahan yang mudah terbakar. Bahan-bahan yang tidak serasi atau tidak cocok produk-produk penguraian yang berbahaya tidak ada di bawah kondisi penggunaan normal. Kemudian ada informasi toksikologi. Nah, di sini ada informasinya mengenai toksikologinya. Ini kimia, jadi sudah ada oral LD50-nya, ada dermiside D50 dan inhalasi LC50. Hmm, ini lagi ada kerusakan mata yang parah. Dan berikut dihitung berdasarkan lainnya. Lanjut ke informasi ekologinya. Hmm, Pembuangan. Jadi sisa dari residu atau produk yang tidak digunakan.
Pembuangan sepatutnya mengikuti undang-undang dan peraturan pemerintah dapat dilakukan pembakaran oleh badan yang telah disetujui. Nah, ini merupakan informasi transportasi. Jadi itu ada empat, yaitu IMDG, RID, ADR, dan IATA. Untuk IMDG sendiri, nama pengirimnya sesuai ini seperti ini. Kemudian ada RID, ini baru ada ADR, dan IATA. Untuk informasi peraturan, ini adalah regulasi yang digunakan. Itu ada peraturan tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, keputusan tentang pengendalian bahan kimia di tempat kerja, peraturan keselamatan dan dari zat-zat berbahaya untuk kesehatan manusia, peraturan tentang pengadaan distribusi dan pengawasan zat-zat berbahaya, peraturan tentang pengendalian produksi dan penggunaan bahan berbahaya untuk industri, peraturan tata cara simbol, hibah, dan label untuk zat-zat berbahaya dan beracun, peraturan tentang sistem harmonisasi klasifikasi global dan pelabelan bahan kimia, petunjuk teknis pelaksanaan sistem harmonisasi klasifikasi global dan pelabelan bahan kimia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.